Oke, kita bertemu lagi pada bagian kedua video pada materi kuliah pertemuan kedua ini. Ya. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas tentang dasar-dasar R, ya, dasar-dasar dari software R. Oke, kita mulai dengan satu R session. Apa yang dimaksudkan satu R session? Jadi kita akan memulai satu R session atau satu sesi R. Yang dimaksud dengan satu sesi R itu adalah dimulai dari kita melakukan start dari R-nya, kita buka R-nya, kemudian kita bekerja, kemudian sampai dengan close. Maka itu adalah rangkaian satu sesi. Nah, satu Windows R itu adalah sama dengan satu sesi, berarti kan kita sedang bekerja pada satu sesi R. Nah, sehingga kalau kita ingin bekerja pada multiple session, ya, pada kita ingin mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus dengan menggunakan R, maka kita buka beberapa sesi sekaligus. Nah, untuk membuka beberapa sesi sekaligus itu ya kita harus buka window sebanyak dari sesi yang kita inginkan tersebut. Kita ingin ada 2 sesi, berarti kita harus buka 2 windows. Berarti pertama start, kemudian kita work. Kemudian untuk sesi yang kedua kita start, kemudian kita mulai work lagi. Ya, jadi kita buka R-nya 2 kali, ya. Nah, di sini R itu adalah seperti itu. Jadi dia bisa multiple session. Ya, jadi kita bisa buka R 2 kali, nanti akan ada 2 pekerjaan yang terbuka. Nah, untuk menggunakan R, ya, jika kita menggunakan konsol atau R console, maka untuk menggunakan R, kita tinggal ketikkan perintah pada R console. Ya. Perhatikan pada R console di sini terdapat simbol command prompt. Ya. Command prompt kemudian diikuti dengan suatu kursor, tanda kursor berkedip. Ya. Nah, simbol command prompt secara default itu adalah berupa tanda lebih dari dengan warna merah seperti ini. Ya. Tapi simbol command prompt ini bisa kita rubah sebetulnya. Ya, kita rubah, maka cara merubahnya adalah kita ganti dengan perintah ketik saja di R console sini. Options dalam kurung prompt sama dengan kemudian tanda petik. Di dalam tanda petik ini adalah simbol baru yang mau kita gunakan apa. Dalam contoh di sini, nah misal ingin digunakan simbol di depan tanda lebih darinya itu adalah ada huruf R-nya. Sehingga kalau kita ketikkan di sini options dalam kurung prompt sama dengan dalam tanda petik R lebih dari tanda petik tutup, kemudian kurung tutup, maka dia akan berubah nanti simbol command prompt-nya. Ya. Oke, jadi di sini kalau sudah muncul simbol command prompt, berarti kita bisa langsung mengetikkan perintah di sini. Nah, untuk mengeksekusi command pada R, untuk mengeksekusi perintah pada R, pada prinsipnya sistem R mengeksekusi perintah yang diketik pada R prompt secara langsung. Sehingga pada prinsipnya adalah setiap akhir dari suatu command, dia akan secara otomatis akan dieksekusi perintahnya. Ya. Jadi setiap kali kita ketik enter pada R console tersebut, maka dia akan langsung dieksekusi perintahnya. Nah, yang perlu diperhatikan, kalau kita sudah klik enter, kemudian dieksekusi, tapi kemudian di bawah akan muncul pada outputnya ada tanda plus, dia tidak akan bukannya balik lagi ke simbol command prompt yang lebih dari seperti ini, tapi dia malah muncul tanda plus di bawah. Itu artinya bahwa perintah yang kita ketikkan itu belum lengkap. Ya, kode perintah yang kita ketikkan belum lengkap, sehingga dia sedang meminta menunggu input lanjutannya. Ya, sehingga dia memberikan tanda plus. Kalau kita ingin membatalkan perintahnya, tinggal kita tekan escape, tombol ESC sebelah kiri atas, ya. Nah, sehingga secara sederhana untuk melihat
bagaimana R mengeksekusi perintah, kita akan mencoba menggunakan R sebagai kalkulator. Yaitu silakan kalian coba pada R console ketikan contoh-contoh yang ada di video ini. Mulai dari 2 tambah 4, maka dia akan, begitu kita ketik enter, maka dia akan langsung muncul outputnya adalah 6. Kemudian lanjutkan dengan ketikan 3 kali 6. Kali di sini menggunakan tanda asterik, ya, bintang. 3 kali 6 sama dengan 18, outputnya akan langsung keluar juga. Kemudian juga 6 power 3, ya, atau 6 pangkat 3. Kemudian akar kuadrat dari 25 ditambah 2. Oke, jadi di sini kalian bisa coba, ya, bagaimanakah R mengeksekusi perintah di R console tersebut. Nah, kemudian R package. Di video pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa kelebihan R itu adalah tersedianya R package. Ya. Nah, salah satu kelebihan R adalah tersedianya fungsi-fungsi lain dalam suatu bundle yang disebut package. Fungsi-fungsi tersebut sudah siap pakai. Kita tidak perlu lagi membuat baris-baris program yang rumit. Kita cukup menggunakan package yang sudah ada tersebut. Di dalam R base distribution atau di dalam instalasi R paling basic, ya, paling mendasar yang sudah kalian install, itu telah terdapat beberapa package penting, ya, di antaranya antara lain seperti yang tercantum di layar, ya. Ada boot, dataset, grid, nnet, splines, ya, dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau kita butuh package yang belum ada di base distribution? Ya, di instalasi awal belum ada package yang kita butuhkan. Maka package yang kita butuhkan tersebut bisa kita install langsung melalui command prompt atau melalui R console tadi. Ya, dengan menggunakan perintah install package, ya. Install package. Kemudian dalam kurung cantumkan nama package-nya. Oke, nanti kita akan praktekkan sama-sama. Package sebetulnya dapat dibuat oleh siapa saja, baik akademisi maupun praktisi. Sehingga sifatnya package adalah open source juga, ya. Sehingga untuk menguji kebenaran dari package itu adalah ya secara komunal juga, yaitu ya pengguna R lah yang akan menguji package-package yang dibuat oleh pengguna lainnya. Bagaimanakah instalasi R package? Tadi dikatakan R package bisa kita instalasi menggunakan R console, ya, secara otomatis, ya. Nah, secara lebih detail, instalasi R package bisa dijelaskan sebagai berikut. Secara umum, terdapat dua cara untuk instalasi R package, yaitu secara online dan secara offline. Secara online, berarti kita akan langsung melakukan instalasi langsung dari sumber file package tersebut, dari repositorinya, tempat penyimpanan package-package tersebut. Nah, repositori yang secara default itu adalah ya repositori punyanya CRAN. Ya, punyanya CRAN. Di situ sendiri sudah tersedia banyak sekali package-package yang bisa kita gunakan. Kemudian pilihan yang kedua adalah kita bisa instalasi package tersebut secara offline. Nah, di sini kalau secara offline artinya bahwa si file package tersebut, kita punya file package tersebut dari sumber lain. Misal kita sudah download terlebih dahulu atau kita sudah mengcopy dari sumber lain, kemudian kita lakukan instalasi package tersebut secara offline pada komputer kita. Tapi cara instalasi secara offline ini tidak direkomendasikan.
Kenapa tidak direkomendasikan? Karena saat kita menginstal package, ada yang namanya dependensi. Apa itu dependensi? Yaitu ketergantungan suatu package terhadap package lainnya. Sehingga kalau kita melakukan instalasi secara offline, maka kita harus tahu dulu dependensi dari si package yang kita install tersebut. Misal package A membutuhkan package B. Maka sebelum menginstal package A, kita harus install dulu si package B. Tapi saat kita menginstal package B itu membutuhkan package C, dan seterusnya. Ya, sehingga terkadang sangat panjang alur dependensinya. Nah, hal ini tidak akan terjadi kalau kita lakukan secara online. Kalau secara online, kita tinggal install nama package yang akan kita install, kemudian dependensi package-nya akan diinstal secara otomatis. Oke, kita install package A secara online. Maka si package B yang merupakan dependensi dari package A juga akan otomatis terinstall. Kemudian si package C yang merupakan dependensi dari package B juga akan otomatis terinstall, dan seterusnya. Sehingga jelas sangat membantu proses instalasi R package tersebut. Jadi rekomendasinya adalah installah package secara online. Ya, pastikan Anda punya koneksi internet. Nah, tadi dikatakan bahwa repositori atau sumber file package itu adalah di websitenya CRAN. Meskipun terdapat berbagai repositori lain. Di antaranya adalah ada websitenya dari BIOSI, kemudian dari Omega Health, dan dari ARFOG. Tapi biasanya yang BIOSI, Omega Health, dan ARFOG itu adalah lebih spesifik kepada suatu analisis-analisis yang lebih spesifik. Ya. Seperti BIOSI itu adalah kebanyakan adalah untuk biostatistik, bioinformatics, ya, bidangnya. Ya. Oke, kemudian jendela help and documentation. Ada 3 jenis dokumentasi di R, yaitu online help, kemudian ada electronic manual, dan ada publication. Ya. Oke, untuk menampilkan help dari suatu fungsi, ya, kita juga bisa mengetikkan pada topik, pada pencarian topik help, ya, pada jendela help tersebut, atau kita juga bisa menggunakan R console. Di R console kita tinggal ketikkan perintah help, ya, help, kemudian dalam kurung nama fungsi yang akan kita cari tahu. Misal kita ingin mencari tahu fungsi min. Bagaimanakah penggunaan fungsi min di dalam R? Maka kita tinggal help dalam kurung min di dalam tanda petik, ya, minnya. Atau lebih simpel lagi, kita cukup menggunakan tanda tanya diikuti nama fungsinya. Ya, seperti ini, tanda tanya, kemudian langsung min. Ya, sama-sama akan menampilkan halaman help untuk fungsi min. Sedangkan untuk menampilkan help untuk dari suatu package atau overview dari suatu package, maka tinggal kita sama menggunakan help, tapi sekarang gunakan argumennya adalah tambahkan ada package sama dengan, ya, package sama dengan sandwich. Sebetulnya kalau nama package-nya sendiri itu sudah sandwich, kemudian kebetulan tidak ada function yang bernama sandwich, maka secara otomatis akan terbuka help package untuk sandwich. Tapi di sini kenapa kita harus letakkan package sama dengan ini untuk menjaga-jaga kalau misal seandainya ada function yang bernama sandwich juga.
Karena secara default kalau kita tidak gunakan package sama dengan, dia akan menganggap sebagai suatu function. Kemudian working directory. Ya. Dalam membaca dan menulis file, R menggunakan folder tempat kita bekerja yang disebut dengan working directory. Oke, jadi semua file kita disimpan, ya, tersimpan, file kerja kita tersimpan, ya. Cara default itu ada di working directory. Bukan berarti kita tidak bisa bekerja di folder lainnya, tapi secara default dia adalah akan tersimpan di working directory. Sehingga kalau semua file kerja kita berada di working directory, maka kita tidak perlu memanggil nama file tersebut secara lengkap dengan path-nya, dengan jalurnya, ya, dengan drive-nya. Cukup nama filenya saja kalau file kita berada di working directory. Ya. Tapi kalau file kita berada di luar working directory, ya kita harus memanggilnya secara lengkap dengan path-nya. Misal menjadi d.2/dokumen/belajar R, misal seperti itu. Sedangkan kalau dia berada di dalam working directory, maka memanggilnya cukup dengan belajar R. Sudah selesai. Ya. Nah, untuk mengetahui working directory mana yang sedang digunakan, maka gunakan perintah getWD. GetWD, kurung buka, kurung tutup, langsung, tanpa argumen apapun. Oke, getWD artinya get working directory. Sedangkan untuk merubah working directory, maka kita bisa merubahnya menggunakan perintah setwd, kemudian dalam kurung path directory-nya. Ya, atau folder tempat yang kita akan menjadikannya sebagai working directory. Contoh, ya, setwd dalam kurung d.2r latihan. Ya. Atau working directory juga bisa diubah kalau kalian menggunakan RStudio, maka bisa diubah dari menu di atas. Ya, di atas nanti ada menu. Ya. Tinggal cari set working directory, ya. Oke, kemudian tipe objek di dalam R. R adalah suatu software yang bekerja dengan objek. Semua entitas R, termasuk fungsi dan struktur data, merupakan objek di dalam R. Objek-objek tersebut mempunyai karakteristik nama, konten, serta atribut yang menspesifikasikan tipe data yang direpresentasikan oleh objek tersebut. Semua objek dalam R memiliki dua atribut intrinsik, yaitu mode dan length. Ya. Jadi setiap objek di dalam R itu punya dua atribut, ya, yaitu modenya apa, kemudian length-nya berapa. Mode itu adalah menunjukkan tipe dasar dari elemen-elemen objek, sedangkan length menunjukkan banyaknya elemen yang ada di dalam objek tersebut. Nah, berikut ini adalah tabel yang menyajikan overview untuk tipe-tipe objek yang merepresentasikan data. Ya, untuk objek-objek yang umum, ya, objek yang umum digunakan. Karena sebetulnya objek di dalam R itu banyak, ya, tidak hanya ini. Oke, yang pertama adalah objek bertipe vektor, ya. Objek bertipe vektor, ya. Nah, vektor ini bisa memiliki mode berbentuk numerik, karakter, kompleks, ataupun logical. Ya, jadi dia bisa berisi numerik, berisi karakter, bilangan kompleks, ataupun logical. Ya, itu adalah modenya. Kemudian apakah satu objek bisa memiliki lebih dari satu mode? Dalam arti campuran. Berarti dalam satu objek, vektornya gabungan, ada yang numerik, ada yang karakter. Jawabannya adalah tidak. Kalau dia numerik, harus numerik semua. Kalau dia karakter, harus karakter semua. Kemudian kalau faktor. Faktor, modenya hanya bisa numerik atau karakter. Dan dia juga sama, tidak bisa memiliki lebih dari satu mode.
Array, ya. Array modenya bisa berupa numerik, bisa berupa karakter, bisa bilangan kompleks, bisa juga logical. Dan array juga tidak bisa memiliki lebih dari satu mode. Kalau numerik ya numerik saja, karakter karakter saja, logical ya logical saja semua, ya, nggak bisa campur. Data frame. Nah, kalau data frame modenya bisa berupa numerik, karakter kompleks atau logical. Tapi data frame bisa menghandle lebih dari satu mode, sehingga dia bisa campuran. Data frame ini adalah multiple column, bisa jadi campuran nanti. Kolom 1 numerik, kolom 2 karakter, kolom 3 logical, seperti itu. Sehingga satu objek bisa memiliki lebih dari satu mode. Sedangkan time series itu adalah bisa berupa numerik, karakter, kompleks, ataupun logical. Dan dia juga tidak bisa lebih dari satu mode. Dan terakhir adalah list. Ya, list itu sebetulnya adalah kayak semacam menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek, ya. Sehingga dia modenya tentu adalah ya bisa macam-macam, bisa numerik, bisa karakter, bisa kompleks, bisa logical, bahkan bisa function, bisa expression. Karena dia menggabungkan berbagai macam objek. Function pun adalah objek, expression juga adalah objek. Ya. Apakah satu objek bisa memiliki lebih dari satu mode? Jawabannya adalah ya. Ya. Nah, kita bahas lebih lanjut satu-satu. Vektor. Vektor merupakan suatu himpunan elemen atau bilangan yang berupa bilangan, karakter, atau string, ataupun logical value yang berukuran satu dimensi dan merupakan representasi dari satu variabel. Jadi merupakan representasi dari satu variabel. Vektor dideklarasi dengan assignment biasa atau bisa kita gunakan fungsi assign. Vektor juga bisa berisi data logical. Apa itu data logical? Yaitu data true atau false, ya. Ataupun berisi data karakter atau string. Pada tipe objek vektor berlaku mode tunggal, sehingga jika dua data atau lebih yang memiliki mode yang berbeda, maka R akan mengubah data ke mode yang lebih umum. Faktor. Faktor merupakan representasi dari variabel kategori. Dalam suatu faktor, tidak hanya mengandung nilai yang terkait variabel kategorinya, tapi juga kemungkinan setiap level yang ada dalam variabel tersebut, meskipun level tersebut tidak muncul dalam data. Singkatnya, faktor sebetulnya adalah vektor, tapi di dalamnya berisi variabel kategorik. Itu saja. Ya. Variabel kategorik itu adalah variabel tersebut adalah berupa pilihan di dalamnya. Ya. Ada pilihan. Untuk membuat suatu faktor, digunakan fungsi faktor berikut. Ya. Faktor, ya, kemudian argumennya ada X, ada levels, ada NALAS, ada labels, ada exclude, ada order. Ya. X adalah datanya, kemudian levels itu adalah opsi yang mungkin, seluruh pilihan opsi level yang ada. Ya. Contoh, kita lihat. Kalau kita gunakan faktor dalam kurung 1.23. Nah, penggunaan kata
penggunaan perintah 1.23, titik 2 itu artinya adalah sampai dengan. Ya, berarti kita akan menjadikan faktor yang terdiri dari bilangan 1, 2, dan 3. Ya, 1.23 itu artinya 1 sampai dengan 3. Sehingga nanti hasil dari faktor 1.23 adalah suatu vektor variabel kategorik 1, 2, 3. Di mana levelnya secara default akan mengikuti jumlah angka unik dari data yang kita input. 1, 2, 3, tiga-tiganya unik, tidak ada yang berulang. Sehingga ya levelnya adalah ya 1, 2, dan 3. Lain halnya kalau misalnya kita input adalah faktor 1, 1, 2, 3. Maka datanya adalah 1, 1, 2, 3, levelsnya adalah tetap 1, 2, 3. Ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita levelnya adalah punya 5 level, 5 pilihan jawaban. Ya, pada contoh yang kedua ini faktor 1.23 levelsnya 1.25, artinya adalah data kita itu isinya hanyalah 1, 2, 3, tapi sebetulnya pilihannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sebetulnya ada 5 level, tapi untuk pilihan 4 dan 5 itu tidak ada datanya. Ya, seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ini bagaimana kita memberikan label pada data yang kita input. Ya, di sini label di sini tentu urutannya harus sama dengan urutan dari si datanya. Lebih jelasnya akan kita coba pada praktikumnya. Matriks. Matriks adalah suatu tabel yang tersusun dari beberapa vektor dengan k dimensi, ya, yang disebut sebagai suatu array. Maksudnya seperti ini. Tabel yang tersusun dari beberapa vektor dengan k dimensi disebut sebagai suatu array. Sedangkan matriks adalah kasus khusus dari array, di mana banyaknya dimensinya adalah K sama dengan 2, atau dengan kata lain matriks sebetulnya adalah suatu array 2 dimensi. Untuk membuat suatu matriks digunakan fungsi matriks. Ya, matriks contohnya di sini dalam kurung data sama dengan NA, defaultnya adalah NA. NA itu berarti not available. Jadi kalau kita ingin membuat matriks, pertama bisa kita kosongkan dulu. Data sama dengan NA, artinya nanti kosong dulu matriksnya. nRow sama dengan 1, dan ncol sama dengan 1. Itu juga adalah default. nRow adalah banyaknya baris, dan ncol adalah banyaknya kolom. Operasi pada matriks, terdapat beberapa operator yang biasa digunakan untuk operasi matriks dan vektor, antara lain perkalian, inverse matriks, dan transpose. Nah, yang perlu dicatat adalah operator-operator khusus pada R. Nah, untuk perkalian matriks, jika tadi perkalian adalah menggunakan asterik, maka jika perkalian matriks, maka perkaliannya tersebut adalah menjadi seperti ini. Kalau perkalian biasa atau perkalian skalar, maka dia cukup pakai asterik, ya, bintang. Sedangkan untuk perkalian matriks, maka bintangnya harus diapit oleh persen-persen. Sehingga persen, bintang, persen itu artinya adalah perkalian matriks atau dot product. Sedangkan untuk mencari determinan dari matriks, kita gunakan perintah det dalam kurung. Ini nama matriks yang akan kita cari determinannya di dalam kurungnya apa. Kemudian mencari inverse dari suatu matriks persegi, maka kita gunakan perintah solve. Solve dalam kurung nama matriksnya. Sedangkan untuk transpose, kita gunakan perintah T. T dalam kurung nama matriksnya. Kemudian untuk mendapatkan elemen diagonal dari suatu matriks, kita gunakan perintah diag dalam kurung X. Ya. Atau di sini ada diag dalam kurung X ini adalah untuk menempatkan si X sebagai elemen diagonal matriks. Di sini maksudnya. Ya.
Oke, jadi di sini kalau X-nya huruf kecil seperti ini, berupa vektor, maka dia adalah untuk menempatkan vektor tersebut menjadi diagonal matriks. Tapi kalau di sini adalah kita isinya sebagai matriks, nama matriks, maka dia akan mengambil diagonal utama matriks tersebut. Data frame berikutnya. Data frame adalah suatu tabel yang dibentuk dari satu atau lebih vektor dan atau dengan length yang sama, tapi dengan mode yang berbeda. Data frame bisa dibuat secara implisit menggunakan fungsi read table, atau kita juga bisa menggunakan fungsi data.frame. Ya, jadi saya pakai menggunakan fungsi read.table, kita juga bisa menggunakan fungsi data.frame. Ya. Nah, fungsi read read.table itu adalah untuk membaca tabel yang berasal dari external source, dari sumber lain, dari file lain, katakanlah dari Excel. Ya. Nah, kalau kita membaca data dari Excel, maka kalau kita gunakan read table, maka datanya di R akan disimpan dalam objek bertipe data frame. Jadi sebenarnya intinya data frame itu adalah tabel data, tidak ya, yang kita kenal. Ada baris, ada kolom. Ya, satu kolom itu adalah satu variabel. Ya. Sedangkan untuk meng-create data frame di dalam R, kita gunakan perintah data.frame seperti pada contoh berikut ini. Data 1, ya kita simpan. Kita simpan datanya di dalam objek yang bernama data 1. Ini maksudnya. Nih, data 1 kita simpan, objek tersebut disimpan dengan objek bernama data 1 dengan perintahnya adalah data.frame. Input datanya adalah kita input data berurutan saja dari 1 sampai 20. Ya. Ini adalah karena ini adalah untuk nomor urut. Variabel pertama adalah variabel ID atau nomor urut. Jadi diurut dari 1 sampai 20. Sedangkan untuk variabel kedua, nah di sini variabel kedua adalah menggunakan vektor grade. Nah, sebenarnya grade ini adalah vektor yang sudah ada. Ya, cuma di sini tadi kalau di dalam praktikum nanti akan ada. Ya, jadi ini grade ini adalah vektor yang sudah ada. Kemudian variabel yang berikutnya adalah variabel sex. Di sini adalah dibuat dengan menggunakan repetisi. Ya, rep ini adalah repetisi. Jadi di sini repetisi male female masing-masing sebanyak 10. Jadi nanti mengisinya adalah male dulu 10 kali, kemudian baru female 10 kali. Sehingga nanti kita tampilkan datanya, nah di sini gunakan head. Head ini artinya adalah tampilkan data paling atas. Secara default, dia akan menampilkan 6 data paling atas kalau perintahnya head. Ya, 6 data paling atas. Kemudian di sini kita cek dimensi dari data frame tersebut. Dim data 1, nah kita lihat ada 20 baris dan 3 kolom. Kemudian dalam R, kita dapat memasukkan satu atau lebih nilai kepada sebuah objek. Ingat, R adalah Object Oriented Programming. Nah, berikut contoh untuk memberikan sebuah nilai kepada sebuah objek. Cara memberikan nilai kepada sebuah objek, termasuk yaitu objek itu bisa berupa data frame, bisa berupa vektor, ataupun apapun. Ya, caranya sederhana sebetulnya, ya, seperti ini. Ya, perhatikan contoh di sini. Nah, di sini dalam setiap baris di sini ada komentar, ya, yaitu ditandai dengan adanya tanda pagar. Ya. Ini adalah komen. Kita bisa menambahkan komen pada baris perintah kita dengan menggunakan tanda pagar. Tujuannya apa? Agar kita tidak lupa terhadap baris program yang kita ketikkan. Oh, ini fungsinya buat apa? Seperti itu. Kemudian, untuk menjalankan fungsi di R, kita dapat mengeksekusi fungsi tersebut dengan memasukkan nama fungsi tersebut dengan diikuti oleh kurung buka atau kurung buka dan kurung tutup. Misal kita ingin mencetak,
maka fungsinya adalah print. Maka tinggal print, kurung buka, objek yang akan kita cetak, katakanlah X, kemudian kurung tutup. Ya, jadi nama fungsi dalam kurung argumennya apa. Oke, itu adalah untuk menjalankan fungsi di R. R memiliki banyak sekali fungsi. Nah, hindari penamaan objek sama dengan nama fungsi yang telah ada. Ya. Jadi sama seperti di bahasa pemrograman yang lain, R juga memiliki reserved word. Tapi di sini berbedanya adalah kita bisa saja menggunakan nama yang sama dengan fungsi tersebut. Tapi tentu itu akan membuat kita sebagai pengguna R akan kebingungan sendiri nanti. Jadi sebaiknya hindari penamaan objek yang sama dengan nama fungsi yang telah ada. Misalkan R memiliki fungsi C dalam kurung, sehingga jangan gunakan nama objek C. Silahkan gunakan nama objek X, Y, Z, tapi jangan gunakan C. Demikian juga T. Ya, T juga adalah sebuah fungsi. Ya. Untuk mengetahui apakah fungsi dengan nama objek yang diinginkan telah ada, cukup masukkan nama objek dan kemudian enter. Jika dia adalah sebuah fungsi, maka dia akan muncul keterangan sebagai berikut. Sedangkan jika dia bukan fungsi, maka akan muncul pesan error. Oke, berikut ini contoh fungsi-fungsi sederhana yang siap digunakan di dalam R. Berikut adalah fungsi-fungsi statistik, ya, fungsi-fungsi statistik sederhana, statistik dan matematik. Ada sum, ya, ada prod, ada max, ada min, ada which max, ada which min, ada rank, ada length, ada min, ada median, ada var, dan ada conv, ada core, ya, dan lain-lain. Sebetulnya ada banyak, ya. Termasuk juga berbagai fungsi khusus statistik mengenai distribusi data, ya, seperti R-norm, gamma, beta, dan lain-lain. Kemudian operator aritmatika dalam R menggunakan operator berikut, yaitu plus, minus, bintang, atau asterik, kemudian slash, dan power. Ya. Jadi ini adalah untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Ya. Sedangkan untuk operator logika, R menggunakan simbol dan sebetulnya ini bukan backslash ya, tapi ini adalah garis tegak. Ya. Menggunakan simbol dan garis tegak untuk merepresentasikan and dan or. Selain itu, untuk membandingkan nilai, kita dapat menggunakan operator lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kemudian sama dengan, dan tidak sama dengan. Sebagai catatan di sini, untuk sama dengan, jika dia adalah operator logika, maka dia harus double sama dengan. Sedangkan kalau dia operator aritmatika, maka sama dengannya adalah 1. Jadi harap dibedakan, ya. Operator logika itu harus double sama dengan. Sedangkan kalau operator aritmatika, sama dengannya hanya 1. Sedangkan untuk tidak sama dengan pada operator logika, gunakan tanda seru. Tanda seru ini sebetulnya adalah untuk negasi, ya. Jadi untuk negasi. Kemudian untuk menginput data ke dalam R, kita bisa menggunakan dua cara. Yaitu cara satu menggunakan command line, baik itu diketikkan di source ataupun di R console, ya, dengan menggunakan cara-cara seperti yang sudah kita pelajari, baik untuk vektor, data frame, faktor, ya, ataupun matriks, tinggal kita ketikkan itu input datanya. Tergantung tipe datanya kita mau apa. Contoh pada contoh ini adalah kita input data sebagai data frame, ya.
Cara kedua, bisa kita input ke sel secara manual. Input ke sel dalam berupa tampilan jadi seperti Excel, nanti ada sel-sel. Ya. Nah, untuk input ke sel secara manual, buatlah terlebih dahulu suatu data frame kosong. Jadi silakan buat data frame kosong dulu. Kemudian gunakan fungsi fix. Ya, fungsi fix, kemudian dalam kurung, nama data frame kosong tersebut, maka akan muncul jendela data editor. Ya, data frame yang masih kosong tersebut akan muncul dalam data editor. Tampilannya nanti akan seperti ini, ya, karena masih kosong dia seperti ini. Sehingga di sini tinggal kita isi datanya. Oke, tapi cara ini input data di R itu tidak direkomendasi kalau data kita banyak. Ya, karena tentu rentan kesalahan, ya. Maka cara paling mudah adalah sebaiknya adalah kita input data menggunakan bantuan software lain, katakanlah Excel, kemudian kita akan lakukan import data dari Excel tersebut ke dalam R. Software R memiliki kemampuan membaca dan mengimpor data yang disimpan sebagai file teks, ya, dan CSV menggunakan fungsi readable bisa, menggunakan scan bisa, ataupun read FWF, ya. Nah, fungsi generik dalam mengimport data adalah read table, di mana read table ini memiliki beberapa variasi. Variasinya adalah disesuaikan dengan target dari file yang akan kita impor. Kalau target file kita adalah file CSV, maka kita bisa gunakan read.csv ataupun read.csv2. Apa itu CSV? CSV adalah comma separated file, ya. Jadi kalau kita pakai Excel, kita simpan dalam format CSV. Dan kalau dia separatornya menggunakan simbol tertentu, katakanlah koma ataupun titik koma, maka tinggal di deklarasi separatornya apa. Secara default, read CSV ya menggunakan koma tentunya, separatornya, meskipun bisa kita ubah. Sedangkan read delim itu adalah kalau dia format CSV yang akan kita import tersebut adalah delimited, ya. Demikian juga untuk yang delim 2. Oke, ini hanya contoh, ya. Contohnya nanti silakan dicoba saat praktikum. Nah, kemudian untuk penyimpanan data dari R ke dalam satu file, kita bisa menggunakan fungsi write table. Opsi dan argumen dari fungsi tersebut secara lengkap bisa dilihat sebagai berikut. Yaitu write table, kemudian X itu adalah objek yang akan kita ingin simpan ke dalam file, kemudian file sama dengan adalah file target di mana kita akan menyimpan objek tersebut, kemudian append itu adalah ya kalau kita mau, kalau misal nama file tersebut sudah ada, data objek tersebut sudah ada, maka kalau sudah ada apakah mau di-replace ataukah mau di-append, disambung, dan seterusnya. Oke, video bagian kedua kita akhiri dulu sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada bagian ketiga. Terima kasih.